Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Suyuti. Tidak terasa hampir 1 jam ini Pak. Tetap semangat Pak. Ini, Pak. Iya. Maaf Baik, kalau Pak, ini lewat sepertinya. waktunya. Siap. Oh tidak Pak, pas Pak. Tadi gitu kita ya? mulai pukul 14.05, kita Ya. akhiri juga 15.05 untuk sesi ya. paparan materi. Jadi luar biasa nih, tetap semangat Pak. Alhamdulillah. Baik, ini banyak sekali Pak, ini pertanyaan menumpuk ini di kolom chat. Nanti akan saya bacakan secara bergantian dan nanti akan saya berikan juga kesempatan bagi peserta untuk bertanya langsung. Sebelum saya memberikan kepada peserta atau membacakan kolom chat, saya ingatkan bahwa absen nanti pada pukul 15.25 akan dibagikan, dan peserta yang saya hormati, sertifikat kita nanti itu akan mempunyai poin SKPK Pak. Jadi nilai poin kita 5. Pada hari ini DPC Pertamina memberikan sertifikat nilainya 5 poin SKPK-nya Pak. Kita ketahui bahwa seorang tenaga ahli Pak, itu untuk memperpanjang SKA-nya ke depan, itu harus memenuhi poin SKPK-nya Pak dalam pemenuhan PPKB-nya. Nah, dan ini salah satu acara untuk memenuhi poin tersebut Pak. Jadi sifat-sifat yang lebih teknis disampaikan pada webinar seperti ini. Baik, saya akan memulai ini Pak, memberi kesempatan kepada yang bertanya nih, untuk bisa bertanya secara langsung kepada Pak Saprudin. Silakan Pak Saprudin, bisa di-unmute untuk bertanya langsung, karena di kolom chat sepertinya banyak sekali nih pertanyaan dari Pak Saprudin nih. Silakan Pak untuk bertanya secara langsung saja Pak, di-unmute host ke Pak Saprudin untuk bertanya langsung ke Pak Suyuti. Silakan. Salah. Ya, terima kasih Pak. Kameranya tuh bisa dihidupkan Pak? Oh boleh. Ya, sebutkan nama dan asalnya ya Pak. Nanti akan saya catat Pak. Iya. Silakan Pak Saprudin. Ya, sebentar Pak. Oh siap. Sudah Pak, terlihat Pak. Silakan Pak, bertanya langsung Pak. Iya. Pak, saya lihat pertanyaan tadi karena banyak, jadi saya scroll dulu Pak. Oh siap. Iya. Bentar, Pak. Tadi itu pada pukul 02.31 Pak Saprudin, kemudian itu pertanyaannya panjang juga itu Pak. Silakan Pak, langsung ditanyakan kepada Pak Suyuti. Salah. Ini Pak, pertama itu terkait bagaimana besar kedalaman vertical drainnya jika dipasang sampai kedalaman tanah kompresibel jika nilai NSPT-nya kurang dari 10 Pak. Tadi kan saya lihat ada fondasinya tuh Pak. Bagaimana jika kedalamannya dapat angka nilai NSPT-nya kurang dari 10. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, silakan. Yang kedua, pada paparan yang horizontal sama defleksi tadi Pak, itu kan kalau defleksi atau lundutan pada elemen-elemen ketika mengalami suatu komponen kan, misalnya pas pada porosnya tuh Pak, kan tadi dia yang fondasi yang persegi itu Pak, itu jika defleksinya kan cukup besar tuh Pak. Kalau dia kan pasti mengakibatkan amplitudo getarannya yang cukup besar juga tuh Pak. Nah, terkait hasil ujinya terhadap beban horizontalnya ini sebanding nggak Pak dengan defleksinya Pak? Karena tadi saya nggak melihat itu hasilnya, apakah dia kan versus tadi itu Pak, apakah hasilnya mencukupi atau gimana gitu. Terus yang ketiga, geotekstil tadi Pak, yang terkait itu jenis apa ya Pak? Apakah woven atau non woven? Iya. Lalu 3 dulu Pak ya. Oh ya boleh. Nanti memberi kesempatan yang lain juga. Oke, makasih Pak. Ini saya bacakan lagi. Tadi
Pertanyaan dari Pak Saprudin, Pak Suyuti, Iya. tadi bisa saya rangkum. Bagaimana untuk pertanyaan pertamanya adalah bagaimana ke dalam terhadap NSPT yang kurang dari min 10, Pak ya. Yang kedua, bagaimana beban defleksinya yang seimbang. Yang ketiga, geotekstil yang cocok digunakan, Pak. Jadi itu ada 3 pertanyaan dari Pak Saprudin. Silahkan Pak Suyuti untuk dijawab. Iya. Oke, makasih. Pertanyaannya ini ya, bagus sekali ya. Jadi, makasih Pak Saprudin. Ya, jadi saya jawab dulu yang dari nomor 3 dulu, yang dari bawah dulu ya. Nah, jadi untuk geotekstilnya ini kan yang permeabel ya. Jadi kayaknya ini woven ya, yang mempunyai tarik tinggi ya. Jadi kalau yang di ini ya, yang di Suheryatna tadi, ya. Kalau yang satu yang di Siak itu tadi dia kan pakai geogrid. Nah, jadi maksudnya begini Pak, poin saya adalah kita butuh geotekstil yang bisa meloloskan air itu ya, dan mempunyai tarik yang tinggi. Nah, namun demikian sebenarnya perlu kita memperhitungkan juga faktor kimia dari lokasi itu ya. Misalnya kalau untuk gambut sama tanah lempung kan ada kaitannya dengan ini ya, asam basa ya. Itu belum diteliti Pak ya itu ya. Jadi itu. Yang kedua defleksi horizontal yang ada di kelapa kecil tadi ya. Jadi untuk pemodelan ini itu kami menggunakan beban statis hanya untuk arah vertikal. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ada intens atau konsen bisa mengembangkan. Nanti terus terang ini kan kami ada keterbatasan waktu dan peralatan untuk itu komponen yang bisa membaca deformasi ya, arah horizontal sama vertikal. Itu benar Pak. Ya, jadi memang kami tidak tampilkan. Lalu yang ketiga, yang pertama masalah NSPT. NSPT ini ini kan salah satu alat yang digunakan untuk mengambil atau melakukan pengujian lapangan. Nah, jadi kalau NSPT, kalau tanah lunak, kalau saya tidak salah kurang dari 4 ya, saya tidak salah. Jadi kalau dia 10, mungkin dia sudah masuk di medium, ya sedang. Nah, jadi tadi ini konsennya di tanah lunak. Jadi perlu kita cross check lagi korelasi antara konsistensi tanah kaitannya dengan number ya, nilai dari SPT itu. Iya, maksudnya apakah 10 atau 4. Jadi di sini maksud saya, poin saya adalah penurunan itu di sini hanya saya memperhitungkan untuk ketebalan tanah lunak saja, ya, ketebalan tanah lunaknya, bukan data ini yang saya gunakan itu menggunakan CPT sondir, jadi tidak menunjukkan nilai SPT kalau saya tidak salah ya, yang saya jurnalnya Pak Suheryatna itu. Mungkin begitu Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya kira itu sudah menjawab dari Pak Saprudin tadi pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan lagi kepada Pak Sunardi Yusuf, Pak. Silahkan Pak untuk bertanya langsung, Pak. Silahkan di-unmute Pak Sunardi Yusuf. Host, tolong di-unmute Pak Sunardi Yusuf, apakah masih ada? Sudah, Pak. Atau sudah. Ya, silakan. Oke, ya, selamat sore panitia dan Pak Suyuti ya. Ini paparan materi yang baik. Siap, ya. Silakan Pak Sunardi Yusuf. Ya, Sore, Pak. saya langsung aja. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi dijelaskan ada beberapa aplikasi dari fondasi tradisional. Dalam arti ada yang tidak duduk di lapisan keras, ada yang duduk sampai lapisan keras. Yang pertama adalah untuk yang tidak duduk di lapisan keras,
Nah, Ya. itu apakah efektif ya? Karena kita tahu bahwa fondasi tradisional ini kan terbatas ya, dimensinya ya kecil, panjangnya juga 46, tentunya nggak bisa pancang-pancang dalam sesuai Iya, iya. dengan kedalaman lapisan keras yang ada. Nah, Iya. kalau sampai fondasi tradisional ini masuk dalam kategori short pile dan bukan long pile. Nah, untuk negatif skin friction-nya bagaimana? Maksud saya itu apakah masih efektif kalau dia sebagai short pile dan mati tidak duduk di lapisan keras? Karena seperti kita ketahui, negatif skin friction pasti akan besar, sehingga kemungkinan fondasi tradisional ini tidak efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin Pak Suyuti bisa kasih pencerahan ke kita semua, model sambungannya seperti apa ya Pak? Tadi diulas Iya, iya. dari awal akhir tapi tidak dijelasin mengenai model sambungan, karena model sambungan ini penting. Jangan sampai nanti tanah mengalami konsolidasi, kemudian segmen antar segmen itu lepas gitu, kan akhirnya menjadi useless gitu ya. Iya, iya. Untuk yang ketiga, karena fondasi tradisional ini dari gelam, cerucuk, bambu. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana untuk pelapuannya ya? Kalau dia dijamin terendam air terus-menerus, tidak ada masalah. Tapi kalau muka tanah itu namanya muka tanah, pasti ada tinggi, pasti ada rendah. Nah, padahal cerucuk ini sampai atas ke matrasnya itu. Nah, bagian yang tidak kena air ini secara kontinu akan terjadi proses pelapuan. Itu treatmentnya itu bagaimana? Itu pertanyaan saya ketiga. Kemudian pertanyaan saya keempat itu tiga dulu Pak ya, tiga aja dulu Pak. Ya, oke, terima kasih panitia ya Pak Suyuti. Terima kasih. Baik Pak Suyuti, ini saya bacakan singkatnya. Pertanyaan pertama dari Pak Sunardi tadi, bagaimana antisipasi mengatasi negatif skin friction, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dijelaskan model sambungan yang efektif antar segmen. Yang ketiga, pertanyaan Pak Sunardi tadi, bagaimana mengatasi kejadian pelapukan kayu cerucuk, terutama bagian yang tidak terus-menerus terendam air, Pak. Jadi itu tiga pertanyaan dari Pak Sunardi. Silahkan dijawab Pak Suyuti. Iya, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Pak Sunardi pertanyaannya. Saya catat ini ya, luar biasa. Makasih Pak. Jadi ini kami ingin diskusi saja bahwa memang untuk keterbatasan kayu ini kan bisa lapuk ya. Jika material itu berada di atas tidak terendam air atau di atas air. Nah, jadi PR mungkin ya mungkin perlu kita lakukan treatment menggunakan pengawetan kayu. Ini nanti teman-teman bisa ambil poin di sini. Bagaimana sih sebenarnya? Terus terang kami tidak teliti itu ya. Tidak membahas tentang pelapukan kayu, karena itu tadi ya. Jadi saya bukan mau melempar ini, bukan mau melempar kesalahan, tetapi maksud saya kalau di dunia kampus itu biaya untuk pemodelan sama konstruksi itu kan taruhlah kita ajukan ke Dikti, itu kan seleksinya nasional ya. Jadi agak susah juga. Artinya bisa dapat, bisa tidak. Nah, jadi mungkin kalau ada poin saya, kalau ada kerjasama dengan pemerintah daerah, itu bisa dikembangkan, Pak. Ya, dengan seperti ini. Jadi pemerintah daerah dalam arti kata instansi teknis PUPR ya, yang bisa lebih konsen di situ. Nah, jadi itu Pak, itu mudah-mudahan bisa ini. Yang kedua, model sambungan. Jadi model sambungan ini kalau kita membaca Pedoman PU tahun 1999, dia kan menunjukkan di situ pakai konvensional ya. Konvensional artinya ujung kayu di atas itu diikat dengan, kalau di situ dipaku ya, dipaku atau diikat pakai material yang tahan ya, tahan karat. Nah, lalu kalau di model saya ini itu dia hanya berdiri bebas. Jadi ya memang ada potensi juga untuk itu. Jadi saya pernah diskusi dengan saya punya profesor itu, dia bilang kamu bisa tulis itu mekanisme joinnya maksudnya Pak ya, antara ujung tiang sama cape-nya itu jika
ada data uji cobanya. Nah, sementara saat itu saya tidak punya waktu untuk uji coba itu. Mekanisme itu Pak, apakah dia jatuh? Karena ini kan melayang ceritanya tiang ini, kalau dia menerima tekanan beban dari atas, itu bayangannya kan bisa lepas, ya secara kasat mata. Tetapi penelitian kami itu tidak membahas itu, karena untuk mendeteksi itu perlu waktu dan komponen-komponen atau peralatan-peralatan pendukung. Itu Pak. Jadi ini. Jadi ini Pak. Inilah. Yang pertama, pertanyaan pertama, pondasi ini kan melayang atau floating pile. Apakah ini efektif karena ada kemungkinan terjadi daya dukung tekan sama tarik. Ya, tekan sama tarik ini bisa dipengaruhi oleh itu tadi elevasi air atau fluktuasi air yang ada di bawah embankment pasca konstruksi. Jadi ini menarik. Jadi ini kan dia kayak penelitian masuk dalam penelitian detail ya. Ada banyak jurnal yang saya pernah baca misalnya di Canadian ataukah di ASC, American Society of Civil Engineering. Tetapi saya kesulitan ya untuk mengambil poin negative friction tadi. Jadi sementara saat itu saya ada kendala Pak. Jadi saya ada kendala dulu waktu saya studi itu. Ini kan kalau di Indonesia, maaf ya, bukan saya ini. Biasanya, ini tidak selamanya sih. Biasanya kita kan data untuk trial ini atau konstruksi ini kan agak secret ya. Istilahnya tidak bisa diekspos begitu kan. Jadi kita agak kesulitan untuk mendapatkan faktual data. Jadi waktu saya habis untuk mendapatkan data trial itu, jadi untuk penelitian saya yang detail itu saya tidak, belum sampai saat ini belum saya teliti untuk negative friction tadi. Jadi itu poin saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ke Pak Sunardi. Terima kasih Pak. Saya mencatat mungkin pengembangan ke depan. Inilah kita lakukan webinar ini Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik Pak Suyuti. Tadi sudah saya beri kesempatan 2 orang untuk bertanya langsung. Ini saya bacakan yang di kolom chat Pak ya. Banyak sekali ini Pak. Jadi sepertinya menarik juga ini Pak. Tema kita mengenai kriteria daya dukung pondasi tradisional di atas tanah lunak untuk konstruksi embankment. Saya saja Pak, terus terang, saya baru mengenal ini Pak, pondasi tradisional. Yang saya tahu itu pondasi dangkal dan pondasi dalam Pak. Iya. Ya, jadi ini menarik sekali. Tadi saya lihat banyak metode-metode yang mungkin perlu dikembangkan lagi ini untuk kami di Kalimantan Tengah, karena presentasi ini saya lihat ini luar biasa untuk menangani masalah tanah gambut yang menjadi momok menakutkan di tempat kami Pak. Apalagi ini bahan ini disampaikan oleh dibantu oleh Profesor Kasawada dan Asima ini Pak dari Jepang ini Pak ya. Iya dari Jepang Prof saya ya. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi saya menyambung dari Pak Sunardi Yusuf. Iya. Mungkin nanti Pak ke depan ini perlu Pak kami di dinas di Kotim di Kota Sampit, karena ini kan menyangkut curucuk galam yang tidak terkena air Pak ya, yang tadi disampaikan Pak Sunardi. Itu perlu penelitian lebih lanjut karena mungkin di Jepang tidak ada galam Pak. Jadi itu jawabannya tadi. Iya. Ya, jadi ke depan nanti kan kami terapkan ini di Kotim Pak. Jadi kalau diterapkan di Jepang ini tidak punya galam Pak, tidak punya curucuk. Jadi itu Pak sedikit menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sunardi Yusuf tadi. Nanti itu akan kita coba Pak, metode yang disampaikan Pak Suyuti tadi. Ya, makasih. Jadi itu saya bacakan dulu Pak, ini pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Desiriana. Jadi Ibu Desiriana kalau memang ingin bertanya langsung boleh silahkan, atau saya bacakan saja ini. Cukup panjang tadi, nah kalau ingin bertanya secara langsung, Ibu Desi. Oh, sepertinya sudah live ini ya. Oh, dibacakan saja. Baik, saya bacakan ya. Makasih. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Desi. Untuk pondasi tradisional, jenisnya apa saja, Pak? Itu satu.
Yang kedua, apa hanya kayu cerucuk? Yang ketiga, jenis kayu tipe apa saja yang cocok? Yang keempat, apakah pondasi tradisional cocok untuk digunakan pada pembangunan gedung lokasi dekat muara pantai atau gambut? Mohon penjelasannya. Jadi ini ada pertanyaan, ada 4 Pak. Mohon dijawab aja Pak, Ya, ya. digabung saja. Yang pertama, pondasi tradisional jenisnya apa saja? Ya. Yang kedua, apa hanya kayu cerucuk? Kemudian tipenya, kemudian cocok digunakan di gedung lokasi dekat pantai apa bagaimana? Begitu Pak pertanyaannya Ya. dari Ibu Desi. Silakan Pak Suyuti dijawab. Oke, makasih Ibu Desi pertanyaannya. Kalau di gedung ini, kalau kita baca ada pernah Roseno ya, Prof. Roseno pernah mempresentasikan makalahnya di Kuala Lumpur. Kalau saya tidak salah tahun 1989. Nah, jadi beliau mempresentasikan makalah di Kuala Lumpur tentang keunikan kayu ini. Ada satu gedung yang ada di Jawa Tengah kalau saya tidak salah, Universitas apa namanya apa sih di sana itu lupa saya. Yang jelas itu Fakultas Kedokteran. Nah, Fakultas Kedokteran ini mereka gunakan kebetulan lokasinya itu di rawa, dibangun di atas rawa, area rawa. Lalu mereka pancang atau masang tiang-tiang kayu itu kalau saya tidak salah 15 cm dengan panjang 4-5 meter dengan jarak 40 cm kalau saya tidak salah. Jadi dia agak rapat. Lalu sebelum mereka menggunakan sebelum mereka membuat slope, mereka pasang dulu granular layer. Ada lapisan kerikil dulu yang diletakkan di atas apa namanya tiang-tiang kayu, pemasangan tiang kayu tadi. Lalu di bawahnya itu ada kalau saya tidak salah bahasanya itu polyfill ya, atau mungkin semacam geotextile atau geogrid. Lalu pada saat mereka bangun gedung 4 lantai, mereka estimasi beban gedung itu kan 1 ton kalau saya tidak salah per meter persegi dalam 1 tingkat. Jadi kalau 4 tingkat berarti 4 ton. Lalu mereka simulasi dan mereka hitung dan amati penurunan yang ada di lapangan itu berkisar 10-15 cm. Jadi maksud saya begini, poinnya adalah gedung ini tidak boleh tidak turun, tetapi boleh saja turun. Tetapi yang menjadi soal kalau turunnya drastis. Nah, jadi kalau dia turun, tetapi turunnya itu adalah dalam proses konsolidasi dan masih seragam, itu menurut pengamatan Prof. Roseno itu tidak berbahaya. Nah, jadi lalu mereka mengatakan bahwa ternyata kayu ini itu ada semacam perlawanan terhadap arah geseran dari kan kalau kita menelusuri teorinya Tersagi itu kan ada tekanan yang mengiris keluar kan, apa namanya ada garis trajektori itu. Nah, itulah yang ditahan oleh tiang-tiang kayu. Jadi poin saya adalah bisa saja ya silakan digunakan, tetapi mungkin jangan langsung 4 lantai dulu ya, taruhlah 2 lantai dulu, ataukah bisa dikombinasi ya, misalnya kita pakai pondasi telapak, di bawahnya itu kita tanam atau kita pasang tiang-tiang kayu. Nah, bisa begitu. Saya pernah lakukan juga di Maluku Utara. Kami mendesain gedung 2 lantai, anggarannya terbatas. Kami tidak memungkinkan pakai pancang beton. Lalu kami menggunakan kombinasi antara pondasi telapak sama tiang-tiang kayu tadi. Itu mungkin penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Lalu jenis apa saja? Maksudnya apa ini? Tiangnya, material tiangnya ya? Kayunya. Iya, Pak, jenis kayunya, Pak. Iya, jenis kayunya ini kalau di tadi itu adalah yang tahan air. Ya, tetapi sebenarnya
kalau bambu itu sendiri kan kalau diawetkan, kalau saya tidak salah pernah saya baca artikel itu bisa sampai 20 tahun. Jadi setelah pasca konstruksi 20 tahun, kita awetkan taruhlah pakai zat kimia, itu bisa saja tidak lapuk sampai 20 tahun. Tapi kita harus memilih bambu yang tua. Lalu kayu ini seperti teman-teman yang ada di Kalimantan bisa menggunakan kayu ulin atau kayu galam. Kalau di Maluku Utara kita menggunakan kayu soki yang biasanya digunakan di apa namanya di konstruksi pelabuhan. Lalu yang ketiga, apakah fondasi? Maksudnya bagaimana tadi? Fondasi apa? Maaf. Apakah fondasi tradisional ini cocok untuk gedung lokasi dekat pantai gitu, Pak? Penerapannya. Iya, jadi yang tadi itu penjelasan saya, kalau misalnya lokasinya di pantai, ya mungkin dominan aluvial ya. Jadi perlu kita ambil sampelnya, lalu kita cek dia punya friksi, kita cek dia punya CU, kita cek dia punya berat volume. Lalu parameter itu bisa kita gunakan untuk mengestimasi secara empiris atau secara perhitungan matematis yang sederhana untuk membantu ibu dalam mendesain kekuatan atau stabilitas atau daya dukung dari fondasi itu. Ya, jadi ini kan metode simpel. Jadi metode simpel ini bisa membantu kita dalam rangka melakukan perhitungan-perhitungan secara mudah dan cepat. Makasih, mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa memberikan. Baik, makasih Pak Suyuti. Mudah-mudahan Bu Desi bisa jelas. Ini saya bacakan satu kali lagi Pak, pertanyaan melalui kolom chat. Untuk satu peserta nanti dilanjutkan 2 orang untuk raise hand Pak. Karena waktu kita sisa 10 menit lagi. Ini saya bacakan dulu pertanyaan di satu kolom chat dari Pak Insinyur Ari Homa Pak. Ya. Pertanyaan beliau, apa perkuatan tradisional itu sudah diusulkan untuk dimasukkan dalam peraturan-peraturan konstruksi Indonesia yang kemudian menjadi standar? Jadi itu Pak, pertanyaan Pak Ari Homa. Pertanyaan terakhir yang saya bacakan melalui kolom chat. Silakan Pak, dijawab Pak. Ya, makasih. Jadi saya tadi jelaskan tadi itu ada pedoman PU Pak. Saya tidak tahu apakah ini sudah dimasukkan ke dalam peraturan, tetapi ini pedoman ya, pedoman mungkin tingkatannya di bawah dari peraturan ya. Jadi ada tadi yang tahun 1989 itu PUPR pusat itu mengeluarkan metode konstruksi karena mereka pertimbangkan begini, di lapangan, di lokasi di daerah ini biasanya kan agak susah peralatan sama material. Jadi ini poinnya. Jadi makanya mereka membuat atau mengeluarkan pedoman. Karena pemantauan bisa saja pemantauan di lapangan itu mereka gunakan konstruksi mati yang berupa matras tadi. Lalu ada juga yang tahun 1999 PUPR itu mengeluarkan pedoman dengan mengeluarkan bagaimana prosedur melakukan pemancangan tiang-tiang kayu atau bambu ke dalam tanah lunak. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan cap konvensional. Diteruskan dengan konstruksi embankment ataukah dengan matras dan embankment. Lalu saya pernah ikut webinar dari Kementerian Pak Menteri PUPR ya, kaitannya dengan tsunami yang ada di Palu ya, Sulawesi Tengah. Ya, ada Sulawesi Tengah. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, itu beliau malah mengusulkan semua konstruksi, bukan semua mungkin ya, bahasanya mungkin diupayakan ya, memasang pile ya, untuk menghindari likuifaksi, ya, untuk menghindari likuifaksi atau adanya kegagalan konstruksi akibat adanya seki, lalu muka air tanah, tekanan air pori dia naik, yang mengakibatkan tekanan efektif tanah itu turun, maka konstruksi embankment jalan itu bisa jebol. Untuk mengantisipasi itu seyogyanya memasang tiang-tiang. Nah, itu. Tetapi saya belum mendapat informasi apakah sudah dituangkan dalam peraturan. Ya, nanti saya coba tanya-tanya teman-teman yang ada di Hati ya, Geotek, apakah sudah ada itu. Jadi
Itu mungkin jawaban saya, Pak. Ya, makasih. Saya kembalikan Baik, ke saya moderator. kira sudah cukup menjawab Pak Insinyur Roma. Nanti akan kita cek Pak, karena mengenai peraturan ini terus terang saja, ini saya pikir nanti akan dari pihak Kementerian PUPR Pak yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Tapi saya kira ini sebuah fondasi tradisional ini sangat bagus nanti untuk dimasukkan, apalagi ini merupakan penelitian dari Pak Suyuti dan juga dibantu oleh profesor dari Jepang. Kemudian ini sesi terakhir kita, saya memberikan 2 orang untuk raise hand Pak, untuk bertanya langsung. Karena waktu kita sisa 9 menit lagi, saya kasih kesempatan kepada Pak Padli Ahmad, silakan untuk bertanya langsung. Yang sudah raise hand, Pak Padli Ahmad, silakan di-unmute, host. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama Pak Suyuti. Mohon maaf Pak, kameranya bisa dihidupkan Pak. Oh ya, maaf Pak. Oke, sebutkan nama dan asal instansinya Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, silakan Pak Padli Ahmad. Saya Padli Ahmad dari Gorontalo Pak. Oh ya. Yang pertama Pak Suyuti, untuk pemodelan modulus elastis pada finite element, pada Fluxys itu kan ada kayu sama tanah. Kira-kira bagaimana memadukan dua modulus ini ya untuk di dalam finite element. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat ada tekanan tekanan ban itu 205,05 kPa itu sesuai dengan PMJJ Pak ya, peraturan muatan jalan dan jembatan pada pemodelan di skala di mana tadi itu? Ada saya lihat, saya catat ya tadi. Kemudian yang ketiga, untuk pengujian. Mohon maaf Pak, 2 saja Pak. Oh ya, baik. Waktu kita pendek. Ya. 2 dulu Pak. Silakan Pak Suyuti untuk dijawab. Karena masih ada 2 orang yang masih raise hand Pak. Jadi kita minta waktu. Mohon maaf Pak Padli. 2 pertanyaan saja. Silakan dijawab Pak Suyuti. Ya, makasih Pak Fadli, luar biasa Pak Fadli. Bikin tugas. Makasih Pak Fadli Ahmad atas pertanyaannya. Untuk pemodelan modulus elastis antara kayu sama tanah itu menggunakan bisa kita baca Pak ini ya, Prof. Mastur Irsam itu pernah mempublish artikelnya di jurnal internasional tentang bagaimana memodelkan antara kayu sama tanah tadi. Nah, jadi memang ini kan kayu ini kan melayang, floating maksud saya, terapung, artinya tidak sampai di tanah keras. Jadi yang dimodelkan ini adalah kita perlu menghitung dulu daya dukung batas dari kayu terhadap friksi. Nah, jadi ternyata friksi kayu ini kan alami tuh, jadi dia kan kasar permukaannya, jadi dia friksinya dia tinggi. Saya pernah baca jurnal, saya baca jurnal satu dari Amerika, itu malah ditulis itu tahun 1957. Keandalan kayu ini di Amerika itu artikelnya itu pernah saya baca, mereka tulis publish itu tahun 1957. Sementara Prof. Roseno tadi itu melakukan presentasi di Kuala Lumpur tadi itu tentang keandalan kayu itu tahun 1989. Jadi kita ada informasi yang kita agak susah menghandle untuk mengakses tulisan-tulisan yang kaitannya dengan kayu. Jadi untuk memodelkan ini adalah perlu kita lihat atau kita hitung berapa sih daya dukung friksi dari kayu itu. Jadi kalau misalnya dia tunggal, ya kita bisa hitung dia punya keliling, lalu panjangnya kita hitung untuk tekannya. Untuk kalau dia double cluster, taruhlah 3 kayu dengan 1 cluster dengan 3 batang kayu, itu perlu bisa kita hitung dia punya keliling. Dari situ. Jadi memang untuk detailnya tadi saya tidak tampilkan, tetapi ada hitungannya untuk memodelkan, karena di dalam pemodelan Fluxys itu kan ada pilihan ya, bisa memilih plate atau ke angkor ya, node to node atau node to fix misalnya to fix ya. Jadi seperti itu. Jadi itu Pak, jadi poinnya adalah kita perlu hitung dia punya tarik sama tekannya kayu itu dalam kondisi friksi
dalam kondisi mengapung di dalam lapisan tanah. Yang kedua, beban ki. Iya, jadi beban ki ini saya mengambil kondisi maksimal. Terus terang, ini distribusinya kan, asumsinya kan kalau dibaca di beberapa, ada buku, saya lupa bukunya, itu distribusinya kan 70-30. Jadi gandar belakang kurang lebih menerima 70%, kalau kiri kanan kan 35-35. Jadi taruhlah kita fullnya misalnya beban itu adalah 10 ton. Berarti kan satu gandar itu dia menerima 3,5 ton. Dari situ Pak, dari situ hitungannya. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan tekanan ban. Kalau untuk menghitung dia punya kontak peserta itu adalah bisa kita dekati dengan, bisa kita hitung dengan menggunakan tekanan ban. Kalau kita baca jurnalnya Giroud ya dan Vanin itu ditulis tahun 1981 kalau sudah salah di American Society of Civil Engineering, itu ada mereka tulis. Nanti bisa kita kontak person, nanti kalau Bapak mau ambil itu, saya bisa kirimkan soft copy-nya untuk diskusi. Nah, itu tantangan ya. Pak Fadli Ahmad dari Pak Suyuti ini. Ya, mungkin begitu Pak. Makasih. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Ya, Terima kasih Pak Fadli Ahmad dan Pak Suyuti. Mudah-mudahan bisa menjelaskan karena waktu kita sisa 5 menit lagi. Saya beri kesempatan kepada Bapak Fahmi nih dari Dinas PUPR Kotim, dan nanti yang terakhir untuk raise hand adalah Pak Peridon Haidir. Jadi masih ada 2 orang Pak Suyuti yang ingin bertanya. Mohon singkat saja karena waktu kita kurang lebih sisa 5 menit lagi, Pak Fahmi dan Pak Peridon. Silakan Pak Fahmi. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak, silakan. Ya, terima kasih host waktu yang diberikannya. Saya mau bertanya nih Prof. Ini kebetulan kan ada produk baru dari Geotech, yaitu geokomposit. Di sini kami ada tanah rata-rata menggunakan geokomposit itu pada jalan yang gambut Pak, masih jalan gambut. Oh iya. Itu dengan kedalaman sampai 4 meter lebih. Iya. Nah, terus kami tidak menggunakan pancang sama sekali Pak. Jadi langsung geokomposit itu langsung ke timbunan dan seterusnya. Nah, yang saya mau tanyakan itu lebih efektivitas mana Pak dari segi harga gitu dari geokomposit? Kalau di sini itu harganya kurang lebih 80.000 per meter perseginya dibanding dengan menggunakan fondasi tradisional itu Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Ya, silakan dijawab Pak Suyuti. Iya, makasih Pak Fahmi. Ya, salam kenal. Sama. Ya, oh ya lupa Pak, saya dari Dinas PUPR Kabupaten Kotim Pak, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Iya, menarik Pak ya. Makasih Pak. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Jadi geokomposit artinya ada beberapa material yang digabungkan, mungkin menggunakan geotextile juga Pak ya, geokompositnya itu. Pakai apa ya materialnya? Boleh saya tanya sedikit? Silakan Pak Fahmi itu speknya seperti geotek juga Pak, cuma dia agak seperti kain, agak lebih kokoh gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya nanti speknya bisa saya kirimkan Pak lewat Japri. Gitu. Iya, jadi itu berupa lembaran Pak ya? Berupa lembaran. Iya. Oh ya. Jadi baik, makasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi ini untuk supaya jawaban saya jangan melencengkan. Jadi geokomposit ini dia kan berupa lembaran. Jadi nanti kekuatan tariknya itu bekerja pada saat terjadi deformasi. Bisa ini Pak ya. Jadi setelah ada deformasi ada konstruksi istilahnya ya. Baru tariknya dari kekuatan tarik dari material itu bisa dikonversi ke kekuatan dukung. Nah, jadi itu. Lalu kalau sekiranya Bapak membuat konstruksi, taruhlah tadi gambutnya 4-5 meter, lalu Bapak bisa menggali istilahnya beberapa kedalaman, dia kayak berupa matras Pak. Nah, kalau sekiranya Bapak bisa seperti itu kekuatan dukung tanah setelah dibuatkan matras dengan menggunakan material itu tadi geokomposit, itu bisa memberikan daya dukung yang maksimal Pak.
Artinya begini Pak, kalau kita membaca atau melihat kembali teori Tersagi, kan dia berupa fondasi telapak memanjang, ya strip footing ya. Nah, jadi daya angkat atau daya apung seperti Pak Kadis tadi sampaikan, daya apung itu bisa melawan nanti tekanan beban dari embankment atau dari kendaraan. Nah, sementara untuk biayanya, ini satu case lagi biayanya berarti. Jadi mungkin relatif ya. Bisa kita taruhlah kita dilarang atau tidak boleh lagi menggunakan kayu. Ataukah mungkin teman-teman di Kalimantan mengatakan kayu di sini kan gampang tumbuh dan lebih mudah didapatkan. Ya ini kan relatif ya, istilahnya daerah lain dengan daerah lain kan tidak sama. Nah, jadi kami belum menghitung Pak ini biayanya, seberapa besar biaya itu terhadap geokomposit tadi. Poin saya Pak, mungkin Bapak nanti untuk membuat suatu konstruksi yang handal untuk aspal atau rigid, Bapak mungkin sebaiknya melakukan uji trial, uji coba konstruksi skala penuh. Ya, skala penuh. Jadi Bapak nanti bisa lihat dia punya performa. Apakah dia seberapa besar deformasinya setelah berlangsung beberapa hari. Nah, sehingga Bapak bisa buat model, istilahnya, oh ternyata kalau geokompositnya kan banyak macam ya tariknya Pak ya, pasti ada speknya kan? Ya, mungkin yang rendah, sedang, tinggi, lalu jangkauannya seperti apa. Nanti untuk mengestimasi dia punya ketinggian embankment itu kan Bapak bisa ada prototipe. Nah, inilah sebenarnya yang saya bilang itu. Jadi kita untuk swasta, taruhlah kita sebut dengan praktisi, teman-teman di konsultan atau di asosiasi bisa kerjasama dengan pemerintah, lalu kolaborasi dengan universitas. Jadi ada sinergi 3 pilar ini untuk menciptakan suatu model. Ya mungkin teman-teman nanti bisa mendapatkan suatu model yang bagus sehingga hasilnya bisa diandalkan. Mungkin begitu poin saya Pak Fahmi. Mudah-mudahan bisa, maaf kalau kurang Pak ya. Ya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Kebetulan beliau ini rekan saya Pak di Kotim. Jadi memang ke depan Pak, kami dari DPC Pertapin itu akan meningkatkan lagi Pak kerjasama dengan pihak Universitas Hairun Maluku Ternate, karena memang terus terang saja Pak, sepertinya memang waktu kita tidak akan cukup Pak terjawab di webinar ini karena momok tanah lunak di tempat kami ini sangat menakutkan Pak bagi konsultan perencana dan pelaksanaan, dan juga dari pihak PUPR kadang juga mereka selalu menginginkan inovasi-inovasi yang terbaru Pak. Dan itu adanya ada di dunia akademisi dan bisa difasilitasi oleh Pertapin Pak nanti ke depannya. Saya kira itu Pak Fahmi. Baik, yang terakhir saya akan kasih kesempatan kepada Pak Peridon Haidir ini untuk bertanya langsung Pak, karena memang waktu kita sudah mepet sekali. Silakan Pak, pertanyaannya dengan pendek dengan menyebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Masih ke unmute Pak? Pak Peridon, masih ke unmute? Silakan Pak. Masih ke unmute Pak? Suaranya? Mungkin host tolong dibantu. Iya, mungkin di laptopnya mungkin ya. Waduh, Pak Peridon dengar suara saya? Iya. Silakan Pak, bertanya Pak, langsung Pak. Waduh, suaranya nggak kedengaran ini. Iya, nah, kedengaran suaranya. Iya, saya off aja, saya lanjut ke Pak Slamet Hargono. Silakan, mohon maaf Pak Peridon, mohon maaf. Silakan Pak Slamet Hargono yang terakhir Pak. Iya. Ya, terima kasih silakan. kesempatannya. Ya, saya singkat saja. Jadi saya sangat tertarik dengan fondasi yang di atas tanah gambut atau tanah lunak. Kalau kami menghadapinya di Jawa ini itu pantai, daerah pantai itu adalah silte clay, Pak. Iya. Silte clay. Jadi lempung campur sama apa ya? Istilahnya lano gitu. Jadi Bapak, kami sendiri tidak berpengalaman untuk yang gambut gitu. Kami mohon mungkin pencerahan bagaimana untuk
ya kami tertarik pada yang floating pondasi tadi, Bapak. Nah, itu seperti apa konsepnya gitu, sehingga biar apa untuk menekan biaya itu lebih bisa terjamin lah istilahnya seperti itu. Gitu. Kami dari Undip, Pak. Hargono dari Undip. Ya. Baik, silahkan Pak Suyuti langsung dijawab pertanyaan Pak Hargono dari Universitas Diponegoro Semarang ini sebagai pertanyaan penutup kita. Iya, silahkan. luar biasa. Makasih Pak Slamet Hargono ya. Luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dominan dia punya lanau Pak, berarti dia akan masuk granuler ya. Jadi yang diperhitungkan nanti friksinya. Nah, jadi maksudnya friksi antara selimut tiang sama tanah yang ada di sekitar tiang itu. Kalau dia dominan misalnya clay-nya, CU-nya, maka yang diperhitungkan adalah alfanya tadi, koefisien friksi. Nah, jadi apa ya, untuk matematisnya ini memang tidak ditampilkan, kami tidak tampilkan tadi di slide itu. Jadi Bapak bisa lihat atau Bapak bisa gunakan rumus atau persamaan untuk menghitung friksi untuk material yang didominasi oleh seal atau lanau. Iya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung lanau? Saya kira Bapak kita sama-sama tahu ya. Saya tidak perlu terlalu jelaskan karena kalau Bapak di Undip, kalau orang-orang geotek kan pasti sudah tahu. Saya tidak enak terlalu detail ya. Jadi nanti Bapak bilang saya terlalu ini ya. Jadi itu aja poin saya Pak. Jadi floating pile ini bisa untuk yang dominan granuler, bisa juga untuk yang dominan lampung. Kalau untuk di gambut, ya memang ini unik ya. Jadi saya terus terang ini selama hidup saya ini belum pernah injak yang gambut itu yang bagaimana. Maksud saya belum pernah lihat lokasi langsungnya itu. Saya biasa kalau saya sementara dulu kapan saya ke ini ya, ke Kalimantan, ke Sumatera atau di Riau. Kalau di Jawa kan saya kebetulan dulu saya di UGM itu seringlah ke teman-teman kalau atau di Jakarta Utara. Tapi kalau di Kalimantan sama ini belum ada pengalaman saya. Jadi gambut juga ini sangat menarik karena dia ringan kalau saya tidak salah materialnya. Dan kohesinya sama friksinya ini kan ya bisa kecil ya. Jadi cukup antik atau apa bahasanya, unik apa antik ya. Jadi cukup menantang ya bagi kita orang-orang yang akan menggunakan atau membangun suatu konstruksi di atasnya. Mungkin begitu ya Pak Slamet. Makasih Pak, mudah-mudahan bisa menjawab memberikan informasi buat Bapak. Ya, assalamualaikum ya. Baik, makasih Pak Suyuti atas penjelasannya Pak Slamet. Mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ini Pak Suyuti, luar biasa. Sepertinya memang tidak cukup Pak kita membahas ini selama 1 jam lebih. Ditambah lagi sesi tanya jawab 45 menit. Cuma begini Pak, kami mohon dari DPC Pertapin ke depan Pak, kami akan lebih memberikan lagi data mengenai gambut Pak. Karena itu yang saya diharapkan. Karena apa? Ini korelasinya sangat bagus Pak dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kasawada dan Asahima dan insya Allah nanti Pak Suyuti juga menyusul nih di Profesor nih mengenai tanah lunak di gambut ini. Kalau suatu saat ditemukan metode yang paling pas, saya kira boleh dikatakan tidak akan ada lagi Pak kegagalan bangunan di tanah gambut. Dan ini menarik sekali untuk dibahas ke depannya. Jadi itu saja Pak. Saya mohon dari Pertapin ada closing statement Pak dari Pak Suyuti merangkum dari semua pertanyaan yang sangat banyak baik melalui kolom chat dan juga raise hand tadi Pak. Silahkan Pak 3 menit untuk menyampaikan closing statement kepada peserta hari ini. Silahkan di-unmute Pak host untuk menyampaikan closing statement Pak Suyuti selama 3 menit. Ya, Pak, saya yang bikinnya. Ya, silakan Pak, closing statement Pak. Dari Pak Suyuti Pak. Oke, untuk materi kita Pak, untuk materi kita, closing statement. Ya, jadi pertama metode ini bisa digunakan untuk sementara metodenya untuk melakukan suatu prediksi ya, estimasi bagaimana kita membangun suatu embankment di atas tanah lunak. Namun demikian
spesifik untuk gambut itu perlu lagi dilakukan verifikasi untuk mendapatkan suatu perhitungan atau data-data yang akurat dengan melakukan uji coba skala penuh atau biasa disebut dengan trial embankment. Nah, jadi itu yang kedua adalah untuk membangun suatu suatu model atau suatu prototipe konstruksi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi kita berharap ke depannya praktisi, asosiasi, swasta, dan regulasi dari teman-teman yang ada di bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kementerian atau yang ada di instansi pemerintah dapat memberikan peluang atau akses atau mungkin fasilitas ya bagaimana membuat suatu uji coba itu, sehingga ke depannya sinergi diskusi, kolaborasi dan kolaborasi desain itu bisa tercipta sebagaimana yang teman-teman atau grup-grup penelitian yang ada di luar negeri. Jadi kami di perguruan tinggi kan ada MBKM, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya kami perlu tempat, kami perlu fasilitas, ya dan peluang itu akan kami manfaatkan. Mungkin begitu. Saya minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, presentasi yang tidak jelas. Ya itu saya tidak sengaja. Mudah-mudahan bisa memberikan kita masukan yang cukup bagus ke depannya. Bagaimana kita membangun sinergi yang bagus. Mungkin begitu Pak. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.